Jelang Pilpres 2024, publik disuguhkan drama politik Partai Golkar. Kursi ketua umum tengah digoyang. Sejumlah elit partai berlambang pohon beringin ini disebut tertarik menjadi ketua umum menggantikan Airlangga Hartarto yang sedang diperiksa Kejaksaan Agung. Benarkah? Adakah pihak yang mendapat angin segar dari kisruh Partai Golkar? Bagaimana pula iklim demokrasi nantinya? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Untuk membuat terang peristiwa pidana terhadap 3 tersangka tersebut, maka kami memandang perlu untuk memeriksa Bapak Airlangga. 46 pertanyaan. Mereka minta saya, mereka bilang Bapak majulah sebagai ketua umum Golkar. Urusannya internal Golkar, tidak ada hubungannya dengan kita. Apa yang terjadi di Golkar saat ini itu benar-benar hanya masalah dari internal saja atau sebenarnya ada yang menggembosi dari luar? Kalau Luhut dengan kapasitas kemampuan pengaruhnya bisa kita anggap dia bagian dari luar. Kita tidak memandang Luhut Gitu. sebagai Golkar? Tidak, karena dia masuk Golkar kan baru. Tapi akan semudah itukah kemudian menggulingkan Airlangga? Dan siapapun kader Partai Golkar tentu terbuka untuk menjadi calon ketua umum. Ditunggu kontribusinya bagi kemenangan Partai Golkar. Nama-nama yang muncul itu nggak ada kontribusinya buat Golkar? Pada saat itu Airlangga dia tampil di situ sebagai sosok muda, ya kan, sebagai calon dari Golkar. Nah, dalam proses ini kita melihat bahwa tidak sesuai dengan ekspektasi. Dalam kondisi ini Golkar mampu nggak konsolidasi? Sangat sulit. Dengan kepemimpinan yang baru dalam waktu 6 bulan mampu. Harus ada terobosan-terobosan. Dan itu bisa dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Airlangga Hartarto, Menteri Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, tengah jadi sorotan. 2 jabatan yang diembannya sedang menyita perhatian. Sebagai Menko Perekonomian, Airlangga diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi ekspor minyak goreng. Diperiksa 12 jam, Airlangga mendapat 46 pertanyaan. Saya hari ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan dan saya telah menjawab 46 pertanyaan dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Namun insiden tak menyenangkan terjadi. Diduga pengawal Airlangga mengancam wartawan peliput. Buka jalan, buka jalan, buka jalan, buka jalan, buka jalan, buka. Meski pihak Airlangga telah meminta maaf, namun Kejaksaan Agung menyayangkan insiden ini. Nah, kalau ada kata-kata yang seperti itu yang kita sayangkan. Itu yang kita sayangkan dan sangat saya sayangkan. Seharusnya itu tidak muncul di tempat kita. Apalagi tadi kalau ada yang bawa senjata nggak boleh. Di tengah urusan hukum yang masih berproses, kepemimpinan Airlangga di Partai Beringin pun tengah goyah. Sejumlah isu mencuat. Salah satunya isu Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup. Bukan tanpa alasan sejumlah kader senior yang tergabung dalam Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mendorong Munaslup digelar. Sebagai ketum, Airlangga dinilai tak mampu menggejot elektabilitas Partai Golkar jelang pemilu 2024. Selain itu, mereka juga menolak pencalonan Airlangga sebagai baca pres 2024, mengingat elektabilitas Airlangga yang tak semoncer capres lain. Wacana Munaslup ini lantas memunculkan sejumlah nama tokoh sebagai kandidat pengganti Airlangga. Salah satunya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Pernyataan Luhut seolah memberi sinyal bahwa dirinya tak keberatan
jika ditunjuk menjadi ketua umum Partai Beringin ini. Dan big data kami memang menunjukkan semua angka itu tidak membaik. Mau kemana Golkarnya? Golkarnya harus punya sikap. Mereka minta saya, Bapak majulah sebagai ketua umum Golkar gitu. Tak hanya Luhut, Menteri Jokowi lain, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga disebut bakal gantikan posisi Erlangga. Begitupun Bambang Susatyo yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Dua menterinya disebut ingin jadi ketum Partai Golkar. Presiden Jokowi angkat bicara. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bambang Sud punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar. Ya. Meski Erlangga menyatakan tak akan ada munaslup, namun disebut internal Partai Golkar tak satu suara terkait dengan wacana munaslup ini. Kalau ada suatu kejadian yang luar biasa, itu namanya munaslup dan bisa dilakukan kapan saja. Kita tidak tahu apakah ada peristiwa luar biasa atau tidak. Bapak bakal mendukung Pak Airlangga Hartarto sampai selesai masa kepemimpinannya, Pak? Sangat tergantung situasi partai. Seolah menjawab kritikan sejumlah kader senior Partai Golkar terkait dengan belum adanya langkah politik dari Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar terkait Pilpres 2024, Erlangga bertemu dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Dan ini bunga politik. Semoga berlanjut sampai 14 Februari, hari Valentine, hari kasih sayang. Dan di situ kan ada simbol yang sangat baik, ada bunga yang begitu indah, bunga merah dan kuning yang berpadu dan kemudian diserahkan kepada Mbak Puan. Ini menunjukkan bahwa pertemuan tersebut membuahkan suatu hasil yang positif di dalam kerjasama kedua partai. Lantas, benarkah posisi Erlangga yang tengah terjebak menjadi celah bagi partai lain seperti PDIP untuk mengajak Golkar bergabung dalam koalisi demi membangun koalisi yang lebih besar? Bahkan, diskusi yang bertajuk Selamatkan Golkar yang digagas Gerakan Muda Partai Golkar berakhir ricuh. Juru kamera Kompas TV, salah satu yang menjadi korban pemukulan sekelompok orang yang memaksa menghentikan acara. Ironis, aksi anarkis masih dikedepankan sebagai bentuk penolakan. Saya akan mengulas hari ini, saudara, bersama dengan politisi senior Partai Golkar, juga bersama dengan pengamat politik, bagaimana melihat gonjang-ganjing dari Partai Golkar, bagaimana pula dampaknya bagi demokrasi tanah air. Ikuti saya, saudara. Gonjang-ganjing di internal Partai Golkar dikhawatirkan oleh publik bisa menimbulkan persepsi negatif begitu soal masa depan demokrasi Indonesia. Lantas, saudara, pelajaran politik apa yang bisa kita ambil dari situasi yang muncul belakangan ini? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan analis politik senior Fahri Ali. Pak Fahri, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu. Terima kasih, masih ingat saya. Selalu, Pak Fahri. Yeah. Pak Fahri, kita bicara soal situasi di Partai Golkar. Melihat apa yang muncul belakangan, bagaimana Anda membaca langkah politik yang diambil oleh Golkar? Golkar itu sebuah partai kumpulan dari bintang-bintang yang kemudian kalau satu naik itu berarti yang lain idle, artinya nggak kepake. Nah, mereka pada masa lalu kemudian membuat partai-partai, misalnya Surya Paloh membuat partai Nasdem. Prabowo Subianto membuat partai Gerindra, lalu mantan Panglima TNI Wiranto dengan handranya. Ya, mereka merasa mereka berhak untuk memimpin. Begitu kemudian tidak ada tempat di Golkar, mereka bikin partai sendiri. Gitu. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang kalau mau kasarnya ya berduit, mereka mampu membiayai program-program politik mereka sendiri gitu. Kalau begitu harusnya Partai Golkar tidak terkalahkan dong. Tidak terkalahkan gitu. Jadi kalau misalnya Luhut mau maju sekarang ini, dia nggak akan susah
untuk ya membiayai program politiknya, misalnya untuk merebut Golkar gitu. Lalu kemudian ada muncul ya, itu ada Idrus Marham, lalu kemudian ada Ketua MPR Bambang Susatyo, ada juga Menteri Bahlil. Itu adalah tokoh-tokoh yang mereka tidak perlu cari uang kemana-mana karena mereka sendiri sudah punya uang gitu. Nah, sehingga itulah salah satu ciri dari Golkar yang membuat posisi Golkar menjadi sangat dinamis. Bukan di dalam konteks pemikiran, tetapi di dalam konteks memperebutkan posisi-posisi penting di dalam Golkar. Gitu. Jadi Golkar sangat berpotensi digembosi dari dalam untuk merebut tadi kekuasaan tadi. Betul. Itu yang terjadi yang terjadi sekarang ini kelambanan ya. Yang dilakukan oleh ketua umum sekarang ini. Nah, sebenarnya tahun 2018 atau 2019 saya sudah datang ke Airlangga Hartarto untuk mengingatkan dia, Airlangga, Anda adalah satu-satunya ketua umum partai yang scholar karena Anda lulusan dari Monash University, salah satu universitas terbesar di Australia. Golkar itu adalah tempat di mana kaum teknokrat di masa lalu terakomodasi. Sekarang di dalam politik yang berlangsung 10 tahun terakhir ini, itu gagasan-gagasan yang bersifat teknokratik tidak muncul. Malah ya terjadi semacam proses deintelektualisasi di dalam wacana publik Indonesia sekarang. Anda bisa mengisi kekosongan itu gitu. Dan Anda melihat dia tidak melakukan itu? Saya kira mungkin dia berusaha melakukan itu ya, tetapi ya tidak sesuai dengan apa yang saya maksudkan. Mestinya dia merenungkan ya. Kalau Anda di dalam situasi politik ya yang bersifat mass base, artinya bahwa Anda harus punya massa untuk Anda menjadi pemimpin, seperti Megawati yang tidak tergantikan karena dia punya massa, seperti Jokowi sekarang ini karena massa kemudian itu terpesona dengan pemimpin-pemimpin. Tetapi kemudian tidak terjadi sebuah debat yang secara intelektual accepted. Inilah seharusnya yang diisi oleh Golkar. Airlangga maupun Golkar itu seakan-akan seperti kehilangan orientasi. Mau berbuat apa? Kalau dia bertindak sebagai mass base ya, political parties, misalnya mereka tidak punya massa karena tidak ada pemimpin yang bersifat harismatik di situ. Ini hanya terjadi di masa kepemimpinan Erlangga atau juga terjadi di masa kepemimpinan sebenarnya yang lain? Di masa-masa yang lalu pun itu terjadi. Nah, tetapi situasi Erlangga sekarang ini lebih spesifik karena narasi pada tingkat publik sekarang ini itu menjauh dari proses intelektualisasi. Jadi Anda mau mengatakan bahwa selama kepemimpinan Erlangga Golkar kehilangan rohnya? Nah, apakah Anda mengatakan dia kehilangan roh atau tidak gitu? Menurut saya hanya dengan proses reintelektualisasi Golkar akan muncul. Dan menurut Anda sekarang ini ketika kemudian muncul nama-nama yang ingin menggantikan Erlangga, mereka adalah sosok-sosok yang mampu membawa itu tadi yang Anda sebut? Tidak ada yang bisa? Saya kira tidak. Mereka minta saya, Bapak majulah sebagai ketua umum Golkar. Kalau kita lihat ya, Pak Fahri, ada nama Luhut Binsar Panjaitan sudah menyatakan kesiapannya untuk menjadi ketua umum Golkar. Ada nama Bambang Susatyo ya, ada juga nama Bahlil. 3 nama ini menurut Anda? Mereka tidak bisa dibilang berasal dari kalangan kaum teknokrat. Jadi seorang pemimpin Golkar itu harus gabungan ya antara teknokratisme lalu kemudian pengetahuan tentang massa. Mereka adalah sosok-sosok yang mampu membawa itu tadi yang Anda sebut? Tidak. Seorang Luhut Binsar Panjaitan pun? Saya kira tidak. Di dalam pengertian ya akan mengulang ya apa yang dilakukan oleh Erlangga sekarang ini gitu. Dalam konteks politik ini gitu. Nah, kalau itu bergabung kan semakin berat posisi dari Erlangga sekarang ini gitu. Kan diibaratkan posisi Erlangga sekarang seperti buah si malakama ya. Mau memilih yang mana di sini? Dorongan kepada Erlangga itu segera menentukan sikap politik
Mau ngapain ini Partai Golkar? Karena kita tahu pemilu sisa sebentar lagi. Tapi di sisi lain sebagai seorang Menko, ia juga sedang menghadapi situasi hukum. Menurut Anda ini adalah situasi yang berbahaya untuk Erlangga sekarang? Sangat. Langkah politik apa yang bisa menyelamatkan dirinya? Langkah-langkah politik yang dilakukan dengan bertemu dengan Puan itu artificial, berada pada tingkat kulit ya. Hanya luarnya saja? Ya, dan cuma bersifat sementara efeknya. Karena apa? Kalau dia kemudian bergabung dengan PDIP misalnya gitu, dia dapat apa gitu. Erlangga mestinya ya mulai merenung langkah-langkah politik apa yang harus dilakukan ya, yang punya dasar-dasar yang lebih kuat daripada percikan-percikan yang berlangsung sekarang ini gitu. Itu yang tidak dipunyai, dan saya tidak tahu orang-orang yang ada di sekitar dia gitu. Apakah memberikan ya masukan atau nasihat gitu. Nah, satu-satunya jalan bagi Erlangga adalah dia menyatakan gagasannya, menyatakan kesiapannya gitu. Walaupun terlalu terlambat gitu. Dan jangan tanya saya apa yang harus dilakukan karena waktunya udah terlalu pendek gitu. Jadi perdebatannya hanya soal itu di dalam Golkar sekarang ini gitu. Mereka tidak bertanya tentang ide Erlangga apa. Tidak ada yang bertanya satupun. Hanya meminta kesiapannya Hanya Erlangga. minta kesiapan untuk jadi presiden gitu. Pak Fahri, kalau misalnya begini, Erlangga misalnya sekarang sudah mengambil sikap, kemudian menentukan, meskipun belum disebutkan ya dia akan merapat, tapi menyebutkan ada kata titik temu, ada sejumlah titik temu. Mungkin Golkar akan merapat ke PDIP, mendukung Ganjar Pranowo. Apakah itu bisa menyelamatkan dia dari tuntutan internal? Iya, bisa. Posisi Erlangga sekarang ini dia perlu kawan di dalam atau di luar. Salah satunya PDIP, dia bisa cari lagi kawan yang lain gitu. Tapi bukan kawan di luar ya, koalisi gitu. Kalau dia di luar koalisi malah lebih berbahaya lagi posisi politiknya gitu. Nah, misalnya dia ke perubahan gitu ya, Anda mau bilang. Menurut Anda apa yang terjadi di Golkar saat ini itu benar-benar hanya masalah dari internal saja atau sebenarnya ada yang menggembosi dari luar? Ya, bisa dari luar juga nggak apa-apa gitu. Dari luar di dalam pengertian kalau Luhut ya kita anggap seorang tokoh, seorang menteri ya, lalu kemudian dengan kapasitas kemampuan pengaruhnya bisa kita anggap dia bagian dari luar. Kita tidak memandang Luhut sebagai Golkar? Ya, tidak, karena dia masuk Golkar kan baru. Gitu. Dalam posisi Luhut sekarang ini, dia bisa masuk ke partai mana aja. Tapi dia memilih untuk ke Golkar. Ada yang dia cari di situ. Gitu. Saya kira mulanya mungkin begitu gitu. Nah, jadi itu yang mungkin kita anggap sebagai kekuatan luar gitu. Nah, tetapi pemicunya itu karena kelemahan internal yang berlangsung gitu. Tapi akan semudah itukah kemudian menggulingkan Erlangga? Tinggal loyalitas internal gitu. Apakah ya para fungsionaris Golkar sekarang ini itu mati-matian menyelamatkan Erlangga gitu, atau nah kita balik, apakah kepentingan Erlangga itu berbagi dengan kepentingan fungsionaris sekarang ini gitu. Itu akan menguji loyalitas itu akan menguji gitu. Melihat kisruh yang ada di Partai Golkar ya, kemarin misalnya ketika Erlangga diperiksa di Kejaksaan, ada pengawal Erlangga yang berteriak kepada wartawan yang dengan kata-kata ancaman. Kemarin juga ketika Gerakan Buddha Golkar membuat acara itu juga mengancam wartawan. Kalau saya katakan mematikan demokrasi. Betul. Boleh kita katakan begitu Pak Fahri? Iya, bukan hanya demokrasi gitu, mematikan Golkar gitu. Jadi memang Golkar sekarang ini harus merenung sedalam-dalamnya, melihat posisi mereka dalam keadaan krisis. Bagaimana situasi Golkar ini bisa berpengaruh pada masyarakat, Pak Fahri? Nah, sekarang ini ya, menurut saya apa yang terjadi pada partai-partai politik itu tidak lagi berkaitan dengan masyarakat gitu. Partai-partai telah menjadi tontonan saja. Jadi kayak langkah ketemu Muhaimin, langkah ketemu Puan Maharani dan segala macam itu bukan sebuah langkah signifikan. Sudah lama sekali rakyat hampir 10 tahun ini itu tidak disajikan oleh langkah-langkah politik yang signifikan untuk menggantikan kata langkah berani ya dalam konteks ini gitu. Dan rakyat membutuhkan itu sekarang. Rakyat membutuhkan. Dan kalau Golkar berani mengambil sikap itu akan mendapat hati rakyat. Saya yakin.
Dulu Ismail Suni kan mengatakan pers ya sebagai salah satu pilar demokrasi. Betul. Universitas sebagai pilar demokrasi. Dua ini kemudian tidak jalan secara maksimal. Rektor-rektor satu pun tidak ada lagi yang berbicara. Kalau kemudian mereka tidak berani lagi berbicara atau malah menghalangi mahasiswa untuk berbicara, gitu, ada sesuatu yang salah di dalam sistem politik kita. Oleh partai politik itu sendiri, oleh elit partai. Oleh elit partai dan oleh para aktivis yang bergabung di dalam pemerintahan sekarang ini. Mereka tidak bisa melakukan evaluasi, gitu. Itu yang saya katakan tadi. Situasi politik kita ini itu sangat ditandai ya oleh keterpesonaan massa kepada tokoh. Iya. Gitu. Bukan kepada sistem, bukan kepada pemikiran. Jadi kalau kita bicara Pilpres 2024, semoga calon-calonnya mampu menghadirkan gagasan, betul, ide, betul, sehingga tidak hanya soal pesona, betul, sang tokoh, tapi juga ide dari sang tokoh. Setuju, saya setuju. Baik, Pak Fahri, terima kasih sudah berbagi pandangan. Tentu kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa. Dan sekali lagi semoga Golkar menemukan kembali jati dirinya. Very good, I like it. Terima kasih Pak Fahri Ali, analis politik senior, sudah berbagi pandangan di Diluh. Sehat selalu Pak Fahri. Kalau bicara tentang penanggung jawab itu harus ketua umum. Nggak boleh yang namanya kesalahan apapun yang dilakukan itu harus ketua umum. Ini ada pertanggungjawaban ya nanti omongannya keluar ya. Saya akan bertanggung jawab omongan saya karena begini. Pas kelompok yang tidak dikenal itu datang, pihak panitia bilang liput. Ketika saya keluar, saya mau liput mereka, saya baru record, tiba-tiba mereka itu nyamperin saya tanpa ngomong apa-apa, langsung mukul ke kamera saya dan ke dagu saya. Dan di situ mereka bilang tidak ada yang boleh merekam, kalau merekam mati. Saudara, saya berada di restoran tempat di mana diskusi selamatkan Partai Golkar atau selamatkan Golkar dilakukan yang kemudian berakhir dengan kericuhan. Wartawan bahkan jadi korban pemukulan. Apa yang terjadi saat itu? Saya akan perbincangkan hal ini bersama dengan inisiator Gerakan Muda Partai Golkar atau GMPG yang menggelar acara diskusi itu. Saya sudah bersama dengan inisiatornya. Di sini ada Pak Sirajuddin Abdul Wahab. Bang Sirajuddin, apa kabar? Sehat. Oke. Jadi waktu acara itu Bang Siraj sudah ada di sini juga? Sudah ada di sini. Waktu itu kejadian apa yang terjadi? Jadi kan acara kita itu kan jam di undangan itu kan jam 2 ya. Teman-teman AMPG itu datang sebelum jam 2. Nah, mereka sudah menunjukkan sikap bahwa ya acara ini tidak boleh terlaksana kan begitu. Ada omongan yang keluar dari mereka tidak boleh acara digelar atau gimana? Terjadi perdebatan akhirnya mengakibatkan ada sedikit eksiden fisik segala macam itu karena dua pandangan yang berbeda itu. Mereka datang untuk melarang kita berdiskusi, ya kita tetap mempertahankan itu. 2 kali mereka datang, pertama mereka pakai baju lengkap AMPG, mencopot backdrop. Nah setelah itu datang lagi rombongan yang kedua, itulah yang akhirnya mengakibatkan kejadian kekerasan, teman-teman jurnalis dipukul dan segala macam itu. Itu kenapa bikin gelar diskusi seperti itu? Selamatkan Golkar. Kenapa Golkar? Golkar hari ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Oke, apanya yang tidak baik? Tahun yang lalu kan kita juga menyampaikan kritik terhadap konsolidasi partai, terus elektabilitas Airlangga yang tidak naik-naik. Kita ingat di 2017 transisi dari Novanto ke Pak Airlangga, tagline yang diangkat oleh Airlangga saat itu adalah kata bersih, Golkar bersih. Nah, pertanyaannya, apakah seorang Airlangga dipanggil oleh kejaksaan atas indikasi dugaan korupsi terhadap CPO atau minyak goreng itu, apakah kita katakan kategori bersih itu? Itu masih penyelidikan awal, itu yang disebutkan oleh Kejagung. Betul. Mitigasi itu penting bagi sebuah partai. Jadi ada pertanyaan begini, ini tuh murni gerakan karena keresahan
Golkar atau kader Golkar, kader muda Golkar, atau jangan-jangan ini ada titipan begitu apa yang dilakukan kemarin? Di zaman Golkar pecah Ancol Bali, terus setelah itu Pak Novanto, ya kan, dan sampai kepada Pak Erlangga, GMPG selalu hadir untuk mengingatkan. Kalau partai dalam kondisi tidak baik-baik saja, ya kita ingatkan. Jadi bukan titipan ya? Oh, nggak ada titipan. Kalau begini, ada bahasa begini, kenapa GMPG cawe-cawe, kan bukan struktur resmi partai Golkar? Itu keliru dalam memaknai sebuah demokratisasi di dalam partai politik. Okay. Jadi jangan sampai Golkar itu di 5 tahun sekali datang kepada kami, pilih Golkar loh, ya kan? Datang kepada rakyat, pilih Golkar loh, Golkar sudah begini-begini. Setelah dipilih, masa nggak boleh dikritisi? Iya kan? Oke. Jadi Pak Erlangga nggak usah jadi calon diktator baru gitu loh. Pak Erlangga menunjukkan diri sebagai diktator. Oh, bayangkan Golkar ini adalah sebuah partai modern, sebuah partai demokratis. Tapi kalau cara dan perilaku memaknai sebuah perbedaan itu dengan kekerasan, dengan gaya premanisme. Yang kemarin memang Pak Erlangga yang melakukan. Sekarang begini pertanyaannya. Apakah ada orang tiba-tiba datang, cucu-cucu datang, nggak boleh. Loh, kalian siapa? Tapi bisa saja kan pihak lain, mungkin bukan Erlangganya. Gini, kalau bicara tentang penanggung jawab itu harus ketua umum. Nggak boleh yang namanya kesalahan apapun yang dilakukan, itu harus ketua umum. Ini ada pertanggungjawaban ya nanti omongannya keluar ya. Saya akan mempertanggungjawab omongan saya. Dari sekelompok anak muda yang punya NPAG, punya kartu anggota Golkar, kalau itu sudah menjurus kepada mengeruhkan suasana, membuat elektabilitas partai menjadi berkurang, turun. Kelihatannya kami akan coba klarifikasi dulu. Klarifikasi. Nah, setelah itu kalau memang terdapat data-data pelanggarannya sesuai dengan kode etik, maka kami akan tingkatkan menjadi sidang pelanggaran. GMPG di internal udah pada ngomong nggak? Kita tuh pengennya siapa? Nah, yang penting tidak Pak Erlangga aja. Oke, baik. Ya. Bung Sirajuddin Abdul Wahab, terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Niluh. Sehat selalu. Munaslup itu yang dianggap bisa menyelamatkan Partai Golkar untuk tidak gagal di pemilu 2024. Apa jaminannya bahwa itu akan menyelamatkan? Mereka minta saya, Bapak majulah sebagai ketua umum Golkar. Kondisi Golkar, Pak? Aman, terkendali. Partai Golkar mengaku belum mau buru-buru untuk menentukan arah dukungan di Pilpres 2024. Hal ini kemudian menimbulkan ketidakstabilan di internal Partai Golkar sampai muncul adanya isu munaslup begitu. Kita perbincangkan hal ini. Sebenarnya bagaimana posisi Partai Golkar dan juga dukungan atau arah politik Partai Golkar ini? Bersama dengan saya sudah hadir ada Aceh Hasan Satsili yang Ketua DPP Golkar. Terima kasih sudah bersama Niluh, Kang. Sehat selalu. Ya, sama-sama Mbak Nilo. Saya mau nanya dulu, teman-teman di Golkar ini satu suara semuanya, Erlangga tetap menjadi ketua umum sampai 2024. Kita masih solid di bawah komando ketua umum Bapak Erlangga Hartarto. Partai Golkar adalah partai yang mentaati terhadap ADART, maka pemilihan ketua umum yaitu dilaksanakan pada tahun 2024. Kalau ada yang mengatakan bahwa kepemimpinan Erlangga ini tidak membawa pengaruh positif bagi Partai Golkar, dilihat dari survei misalnya yang cenderung turun, bagaimana? Bahwa ada lembaga survei yang mengatakan bahwa Partai Golkar elektabilitasnya 6% atau 9%. Tahun 2019 yang lalu juga kita pernah 4%, tapi dalam pemilu 2019 posisi Golkar 14%. Jadi saya kira harus mendasarkan bukan pada survei, tetapi pada kondisi yang objektif, dan tentu kita sekarang sedang terus berusaha agar elektabilitas Partai Golkar menaik dengan cara menempatkan caleg-caleg yang terbaik di setiap daerah pemilihan. Karena ujung dari pemilu legislatif itu adalah seberapa jumlah kursi yang didapat. Tapi kan kalau kita bicara soal
elektabilitas partai itu kan bisa mendorong tadi ya perolehan kursi di parlemen. Ketika kemudian itu rendah, itu dianggap bahwa kinerja dari ketua umum tidak maksimal. Bagaimana Kang bicara itu? Penentuan target dari setiap kebijakan, termasuk dalam konteks target kemenangan Partai Golkar, itu diputuskan secara bersama-sama, bukan hanya oleh ketua umum. Rasanya sangat tidak etis kalau kita menyelenggarakan Munaslup di tengah situasi kita seharusnya solid. Munaslup itu yang dianggap bisa menyelamatkan Partai Golkar untuk tidak gagal di pemilu 2024. Apa jaminannya bahwa itu akan menyelamatkan? Seharusnya orang yang mendorong-dorong Munaslup bekerja dong buat partai. Bukan mendorong untuk Munaslup. Kerja, turun ke lapangan, kampanyekan Partai Golkar. Jadi menurut Anda kenapa sampai ada wacana Munaslup itu, Kang Aceh? Ya tanyakan kepada mereka, kenapa mereka ingin Munaslup. Kalau misalnya mau maju menjadi ketua umum, ada forumnya nanti, yaitu bulan Desember tahun 2024. Itu jelas di dalam ADART, dan siapapun kader Partai Golkar tentu terbuka untuk menjadi calon ketua umum. Tapi tentu yang saya harapkan sekarang ditunggu kontribusinya bagi kemenangan Partai Golkar. Nama-nama yang muncul itu nggak ada kontribusinya buat Golkar? Makanya buktikan bahwa 2024 adalah momen yang tepat untuk membuktikan kemenangan Partai Golkar. Informasi yang beredar bahwa wacana Munaslup ini muncul ramai karena soal kasus hukum pada Pak Erlangga. Bagaimana Anda melihat soal itu? Sebagai warga negara yang baik dan juga sebagai pejabat publik, saya kira banyak di antara pejabat publik juga yang dipanggil sebagai saksi. Itu sesuatu yang biasa. Anda yakin tidak akan mengarah mungkin kepada soal tersangka misalnya? Kita harus mengedepankan praduga tak bersalah. Saya kira jangan menghukum orang karena dia baru menjadi saksi. Jadi itu tidak bikin Anda ataupun elit Partai Golkar rasa deg-degan begitu ya dengan situasi ini? Golkar kan selalu menghadapi badai-badai seperti ini. Tentu kita harus hadapinya dengan tenang ya. Apa sih yang dipikirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar? Kenapa kemudian lama mengambil sikap? Kita tahu Partai Golkar partai yang besar, tapi untuk masalah arah dukungan atau bagaimana sikap di Pilpres 2024, kenapa belum diputuskan oleh Partai Golkar? Partai Golkar sendiri kan memang mencalonkan Pak Erlangga, tapi kan nggak cukup untuk bisa mencalonkan sendiri. Membutuhkan koalisi dengan partai lain. Nah, jadi, inilah yang terus-menerus kita jajaki. Sebelumnya kan sudah ada KIB ya, Koalisi Indonesia Bersatu. Tapi toh kemudian itu tidak mengarah ke hal yang positif. P3 kita katakan dia sudah keluar ya karena sudah bergabung dengan PDIP. Apa yang salah di situ? Sekarang apakah sudah ada partai yang sudah mengumumkan capresnya, cawapresnya sudah ada atau enggak? Ya, sekarang ini kan baru capres ya, cawapres belum. Jadi saya kira itu menunjukkan bahwa ini proses masih sangat dinamis. Jadi Golkar ini akan kemana kira-kira arahnya? Bersatu bersama dengan PDIP atau jangan-jangan justru beralih ke koalisi perubahan? Kita lihat ya, komunikasi politik dengan PDIP kan sudah bikin tim khusus. Itu artinya silaturahminya lebih maju. Berarti lebih maju ke PDIP begitu ya? Tergantung dari nanti tim teknis membahas terkait dengan berbagai kesepakatan. Maunya Golkar apakah tetap menjadikan Erlangga sebagai cawapres misalnya? Prioritas utama itu. Dan negosiasi yang paling progres saat ini adalah dengan PDIP begitu ya? Kira-kira begitu. Baik, Aceh Hasan Syadzili, Ketua DPP Partai Golkar yang juga adalah Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Terima kasih sudah berbagi pagi pandangan di Nilu. Sama-sama. Saya dapat info Pak Yoris sempat bertemu dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Apa yang jadi pembahasan? Golkar tidak ada munaslup. Kondisi Golkar, Pak? Aman terkendali. Urusannya internal Golkar, tidak ada hubungannya dengan kita.
Saudara, sejumlah politisi senior Partai Golkar mendorong agar Munaslup segera digelar. Hal ini karena dianggap bahwa kepemimpinan Erlangga Hartarto belum membawa Golkar ke arah yang lebih baik. Apa yang kemudian diinginkan oleh para politisi Partai Golkar? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan saya sudah hadir Yoris Rawiyai, politisi senior Golkar atau anggota DPD RI 2019-2024 yang juga adalah Ketua Korbit Polhukam DPP Partai Golkar 2016 hingga 2017. Ya. Pak Yoris, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu Pak Yoris. Saya dapat info Pak Yoris sempat bertemu dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Apa yang jadi pembahasan? Saya yang bertanya sama beliau kan. Saya bilang, Bang, rame disebut bahwa Abang ingin maju ke situ kan, sebagai ketua umum. Beliau sampaikan kepada saya secara eksplisit, dengan kesibukan saya yang sekarang ini, untuk apa saya harus memimpin Golkar? Terus saya tanya, kalau seandainya ada permintaan, desakan terhadap itu, Abang kira-kira mau nggak? Untuk membenahi Golkar menuju itu, saya siap. Kalau memang dibutuhkan untuk menyelesaikan. Disetujui oleh semua? Ya, pasti. Yang mendorong Anda ingin bertemu dengan Pak Luhut untuk berbicara soal itu, keinginan sendiri atau ada pesan-pesan yang Anda bawa dari mungkin politisi Golkar lainnya, politisi sebetulnya senior? Enggak juga. Jadi begini, kita kan mendiskusikan kondisi Golkar saat ini dan ke depan. Dalam diskusi-diskusi wacana itu, akhirnya ada wacana bahwa tidak bisa lagi kita pertahankan Erlangga. Artinya ada diskusi Anda juga dengan politisi Golkar lain? Internal dong, pasti banyak. Kita di situ kan tiap hari berbicara tentang itu kan. Ini kan susah kita pungkiri bahwa ini ada satu fakta-fakta hasil survei, prediksi-prediksi dari semua kalangan bahwa kita akan mengalami penurunan di 2024. Kenapa? Dibilang. Ini kan kita lihat sekarang kan beliau di elektabilitas secara pribadi untuk capres itu kan 0,2%. Golkar sendiri memiliki aset di parlemen itu ada 85 kursi. Kan tidak berbanding lurus kan. Kita mesti pahami bahwa Golkar dalam setiap event politik itu kan selalu berada di papan atas untuk diperbincangkan. Apakah itu calon presiden, wakil presiden, dan berkoalisi di mana saja. Kita harapkan pada saat itu Erlangga dia tampil di situ sebagai sosok muda, ya kan, punya wawasan dan harapan kita untuk bisa mengantar Golkar menuju 2024 sebagai calon dari Golkar. Nah, dalam proses ini kita melihat bahwa tidak sesuai dengan ekspektasi. Apalagi isu terakhir ini tersangkut masalah hukum. Ini yang menjadi keprihatinan, di mana proses-proses politik ini kan tinggal 6 bulan, Bro. Nah sekarang apakah dalam kondisi ini Golkar mampu nggak konsolidasi? Sangat sulit. Kalau misalnya dengan kepemimpinan yang baru dalam waktu 6 bulan mampu? Kalau kita mengikuti peraturan formal, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sulit. Tetapi bagaimana melakukan terobosan? Nah, terobosan-terobosan itu bisa dilakukan dengan mengkonsolidasikan diri di atas. Dan itu bisa dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan? Nah, untuk menemukan pilihan itu ya kumpullah bapak-bapak itu kan, dewa-dewa di atas ini kan. Sehingga kepercayaannya jatuh pada Luhut? Tidak Luhut juga, artinya ada banyak. Siapa selain Luhut? Kan sekarang ada Bahlil, kemudian ada Bamsud. Siapa yang paling mumpuni untuk membawa perubahan Golkar dalam waktu 6 bulan? Saya pikir Pak Luhut. Cuma apa yang dimiliki oleh Pak Luhut tidak dimiliki oleh Erlangga? Kita lihat di pemerintahan Jokowi selama ini kan, beliau diberikan banyak kepercayaan dan punya akses di mana-mana. Beliau mampu untuk bisa berkomunikasi ke atas. Ke tokoh-tokoh di atas kan. Umpamanya setelah beliau ditunjuk jadi pejabat atau jadi ketua umum nanti dalam proses ini, maka beliau bisa menunjuk satu orang sebagai ketua harian. Dan itu mungkin ada di Pak Bambang. Kalau menurut saya. Jadi gambarannya mungkin Pak Luhut ketua umumnya, Pak Bamsud yang jadi ketua hariannya. Ketua harian bisa, kemudian Pak Bahlil bisa di sekjen, bisa di bendahara. Sekarang Erlangga sudah mengambil langkah ya, kemarin sudah bertemu dengan Puan Maharani. Kemungkinan mungkin saya tidak tahu ya bagaimana Erlangga, tapi kemungkinan merapat begitu dengan berkoalisi dengan PDIP. Apakah itu tidak cukup menenangkan kader internal Golkar?
Ini kan agak menyejukkan kan. Ini saya pikir agak menurunkan tensi di internal Golkar tentang dorongan bahwa ada perubahan, ada pergantian. Nah, kita lihat saja mekanisme hukum yang sedang berjalan. Yang mendesak untuk terjadi perubahan karena kasus hukum kan. Oke. Kalau tidak ada proses hukum ini, tidak akan ada gejolak begini kan. Kalau dianggap begini, gonjang-ganjing yang terjadi di dalam Partai Golkar yang sampai keluar ke publik, begitu ramai di publik, itu dianggap sebagai ketidakdewasaan berpolitik. Padahal Partai Golkar adalah partai yang kita tahu sangat mengakar dan partai yang semua orang tahu Partai Beringin ini. Bagaimana Anda melihat itu? Enggak. Gonjang-ganjing ini bagi Golkar itu sudah biasa. Itu menunjukkan kedewasaan. Berapa sih sebetulnya kekuatan Golkar di Republik sekarang ini di parlemen? Anda jangan lihat Golkar ANSI sekarang kan. Pertama Golkar pecah itu dengan Gerindra. Lahir Gerindra, Prabowo mundur. Iya kan? Kemudian Nasdem. Jadi hasil Nasdem, hasil Gerindra, itulah hasil Golkar sama Golkar. Visi dalam rangka membangun bangsa masih tetap sama. Apalagi ramainya Golkar belakangan kemudian melibatkan kekerasan terhadap pers misalnya. Itu kan menjadi sesuatu hal yang dipertanyakan oleh publik, kenapa bisa sampai seperti ini sekarang. Ini kan menunjukkan bahwa idealisme dari akar rumput di bawah ini kan masih belum sama kan. Melihat secara objektif dan menyerahkan ini ke hukum. Oke. Sekarang yang penting menurut Anda bagi Golkar adalah memilih merapat kemana ya untuk 2024 atau menguatkan, tadi Anda sebutkan soal di parlemen, mana yang penting sekarang? Dua-dua penting, maka kita melihat harus melihat mana yang Golkar tidak pernah punya prinsip-prinsip untuk menjadi oposisi. Siapapun yang berkoalisi dengan Golkar harus dipastikan adalah pemerintah. Ya. Baik. Itu. Terima kasih Bang Yoris Rawiyai, anggota DPD RI 2019-2024, juga politisi senior Golkar, sudah berbagi pandangan di Niluh. Terima kasih Sehat selalu banyak. Bang Yoris.